Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Rina, seorang mahasiswi jurusan sejarah, baru saja mendapatkan tugas akhir yang membawanya ke Lawang Sewu, salah satu bangunan bersejarah paling terkenal di Semarang. Tugasnya sederhana, meneliti sejarah kelam bangunan itu yang pernah menjadi markas militer Jepang dan tempat tahanan pada masa penjajahan. Meski merasa gugup karena reputasi angker Lawang Sewu, Rina tidak punya pilihan selain melakukannya. Ia tiba di bangunan megah itu pada sore hari. Matahari mulai terbenam, menyelimuti Lawang Sewu dalam cahaya jingga yang suram. Seorang penjaga tua menyambutnya di pintu gerbang. "Hati-hati, Yandong. Jangan terlalu malam di sini," ucap penjaga itu dengan nada misterius. Rina hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Meski di dalam hatinya ada rasa takut yang tiba-tiba muncul. Saat memasuki bangunan, suasana hening terasa menekan. Suara langkah kakinya menggema di lorong panjang. Pintu-pintu besar dan jendela-jendela tinggi berdiri kokoh di sekelilingnya. Ia mulai mengambil foto dan mencatat beberapa detail arsitektur, mencoba mengalihkan pikirannya dari keheningan yang terasa aneh. Namun, saat malam semakin larut, hal-hal ganjil mulai terjadi. Rina mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Padahal ia yakin hanya sendirian di gedung itu. Ketika ia mencoba naik ke lantai 2, hawa dingin menyergapnya, dan ia merasa ada yang mengawasi dari kegelapan. Di salah satu ruangan, ia menemukan sebuah pintu tua yang terlihat berbeda dari yang lain. Pintu itu sedikit terbuka, dan ada bau anyir samar yang keluar darinya. Dengan rasa penasaran yang bercampur takut, Rina mendorong pintu itu perlahan. Di dalam, ia melihat sebuah tangga kecil yang menurun ke bawah tanah. Hatinya berdebar, tetapi rasa ingin tahu mendorongnya untuk turun. Di ujung tangga, ia menemukan sebuah ruang bawah tanah yang gelap dan pengap. Ada bekas rantai di dinding, dan lantai yang basah seolah pernah terjadi sesuatu yang mengerikan di sana. Saat Rina mengambil foto, terdengar suara lirih seperti seseorang menangis. Suara itu semakin keras dan diiringi oleh bisikan yang tak bisa dimengerti. Rina membeku. Dari sudut ruangan, ia melihat bayangan seorang wanita berpakaian putih lusuh dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Wanita itu berdiri membelakanginya, lalu perlahan-lahan berbalik. Mata wanita itu kosong, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Rina menjatuhkan kameranya dan berlari sekuat tenaga. Tetapi lorong terasa semakin panjang dan gelap. Tiba-tiba, pintu-pintu di sepanjang lorong mulai terbuka dan tertutup dengan sendirinya, menciptakan suara berderak yang menakutkan. Rina merasa sesuatu mengejarnya. Napasnya tercekat, tetapi ia terus berlari hingga akhirnya keluar dari bangunan itu. Saat ia berhasil sampai di luar, penjaga tua itu sudah menunggunya. Dengan wajah pucat, Rina menceritakan apa yang ia alami. Namun, sang penjaga hanya tersenyum tipis dan berkata, "Semua yang masuk ke sana pasti bertemu dia. Itu bagian dari sejarah yang tak bisa dihapus." Sejak malam itu, Rina tidak pernah kembali ke Lawang Sewu.
Namun, setiap kali ia memeriksa kameranya, foto terakhir yang ia ambil adalah sosok wanita putih itu, berdiri di ujung lorong, menatap langsung ke arah lensa. Setelah kejadian malam itu, Rina tidak bisa tidur dengan tenang. Mimpi-mimpi buruk menghantuinya, selalu tentang wanita bergaun putih yang menatapnya dengan mata kosong. Rina mencoba melupakan, tetapi rasa penasaran menguasai dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh sosok itu, sebuah rahasia kelam yang belum terungkap. Untuk mencari jawaban, Rina memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam sejarah Lawang Sewu. Ia mulai membaca dokumen tua, mengunjungi perpustakaan, dan bertemu dengan beberapa sejarawan lokal. Dari penelusurannya, ia menemukan awal mula yang mengejutkan dari bangunan itu. Pada tahun 1904, ketika kolonial Belanda mendominasi Hindia Belanda, kota Semarang menjadi pusat perdagangan yang berkembang pesat. Pemerintah kolonial memutuskan untuk membangun sebuah kantor administrasi untuk perusahaan kereta api terbesar saat itu, Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij (NIS). Lokasi yang dipilih berada di dekat Bundaran Tugu Muda yang kini dikenal sebagai pusat kota. Arsitek-arsitek Belanda merancang bangunan itu dengan gaya Art Deco yang megah. Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu, mendapatkan namanya karena jumlah pintu dan jendela yang sangat banyak, memberikan kesan bangunan itu memiliki pintu yang tak berujung. Namun, pembangunan Lawang Sewu tidak berjalan mulus. Menurut cerita penduduk setempat, tanah tempat bangunan itu didirikan adalah bekas lahan pemakaman kuno. Banyak ritual adat yang seharusnya dilakukan diabaikan oleh para pekerja Belanda, sehingga memicu amarah para leluhur yang dipercaya menjaga tempat itu. Beberapa pekerja dilaporkan hilang secara misterius selama konstruksi berlangsung. Bahkan, ada kabar tentang seorang mandor yang tewas tertimpa runtuhan dinding tanpa alasan yang jelas. Namun, pembangunan tetap dilanjutkan, dan gedung megah itu selesai pada tahun 1907. Selama beberapa dekade, Lawang Sewu menjadi simbol modernitas dan kekuatan kolonial. Namun, segalanya berubah drastis saat pendudukan Jepang pada tahun 1942. Bangunan itu diambil alih oleh tentara Jepang dan diubah menjadi markas militer. Disinilah kengerian Lawang Sewu benar-benar dimulai. Di ruang bawah tanah yang awalnya digunakan sebagai gudang penyimpanan arsip, Jepang membangun penjara bawah tanah. Tahanan-tahanan perang, baik pribumi maupun pasukan sekutu, ditahan di sana dalam kondisi yang tidak manusiawi. Mereka disiksa, dan banyak dari mereka yang menemui ajal di tempat itu. Beberapa tahanan dieksekusi dengan cara dipenggal, dan kepala mereka dilemparkan ke sungai di dekat gedung. Penduduk sekitar sering melaporkan mendengar suara jeritan dari dalam gedung, terutama pada malam hari. Bahkan setelah perang berakhir dan Jepang pergi, suasana mencekam tetap menyelimuti Lawang Sewu. Rina akhirnya menemukan sebuah catatan tua dari seorang tahanan Belanda yang berhasil melarikan diri dari Lawang Sewu. Dalam catatan itu, ia menyebutkan seorang wanita bernama Anet, seorang perawat muda yang bekerja di rumah sakit militer Jepang. Anet dituduh sebagai mata-mata oleh tentara Jepang dan dijatuhi hukuman mati. Namun sebelum dieksekusi, ia disiksa dengan kejam. Roh Anet tidak pernah pergi dari tempat itu, tulis tahanan itu. Dia mencari keadilan, tetapi tidak ada yang bisa memberikannya. Rina merasa semakin yakin bahwa wanita bergaun putih yang ia temui adalah Anet. Ia memutuskan untuk kembali ke Lawang Sewu. Kali ini membawa seorang paranormal untuk mencoba berkomunikasi dengan roh tersebut.
Pada malam purnama, Rina dan paranormal itu memasuki Lawang Sewu. Mereka menyalakan dupa dan menggelar ritual sederhana di ruang bawah tanah. Sesaat kemudian, suara tangisan kembali terdengar dan sosok wanita putih itu muncul. Paranormal itu mencoba berbicara dengannya, menanyakan apa yang ia inginkan. Annette tidak berbicara, tetapi ia menunjuk ke dinding ruangan. Ketika Rina dan paranormal itu mendekat, mereka menemukan sebuah ukiran samar di tembok batu. Ukiran itu berbentuk salib kecil dengan inisial AL di bawahnya. "Dia ingin kita tahu bahwa dia nyata," bisik paranormal itu. Namun, saat Rina menyentuh dinding itu, ruangan tiba-tiba bergetar, dan sosok Annette berubah menjadi bayangan hitam besar yang melayang ke arah mereka. Dengan panik, Rina dan paranormal itu berlari keluar dari Lawang Sewu, meninggalkan dupa dan peralatan ritual mereka. Keesokan harinya, Rina melaporkan penemuan itu kepada pihak pengelola Lawang Sewu. Namun, ketika mereka memeriksa dinding yang ditunjuk Annette, ukiran itu sudah tidak ada, seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Pada masa pendudukan Jepang, tahun 1942, Lawang Sewu diubah menjadi markas militer yang penuh rahasia. Penjara bawah tanahnya digunakan untuk menahan, menyiksa, dan mengeksekusi siapapun yang dianggap sebagai ancaman. Di sanalah tragedi Annette dimulai. Annette adalah seorang perawat muda, keturunan Belanda yang ditugaskan di sebuah rumah sakit militer dekat Semarang. Ia dikenal baik hati dan penuh perhatian kepada pasien, termasuk para tahanan perang. Namun, kebaikannya itu justru menjadi petaka baginya. Suatu hari, seorang tentara Jepang mencurigai Annette karena ia terlihat sering berbicara dengan tahanan Belanda di rumah sakit. Tentara itu melaporkan bahwa Annette memberikan informasi rahasia kepada musuh, meskipun tidak ada bukti nyata. Di mata Jepang, Annette adalah seorang mata-mata yang membahayakan keamanan mereka. Annette ditangkap dan dibawa ke Lawang Sewu untuk diinterogasi. Ia dijebloskan ke penjara bawah tanah yang gelap dan lembab. Para tentara Jepang memaksanya mengaku sebagai mata-mata dengan berbagai cara kejam. Ia dipukuli, dicambuk, bahkan direndam dalam air kotor di ruang penyiksaan. Annette tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah, tetapi penyiksaan itu terus berlanjut. Di hari-hari terakhirnya, Annette mulai kehilangan harapan. Tubuhnya penuh luka dan ia lemah karena kurang makan. Namun, yang paling menyakitkan baginya adalah pengkhianatan dari seorang pria yang ia percayai, seorang dokter pribumi yang bekerja sama dengan Jepang. Pria itu, yang sebelumnya sering berbicara ramah dengannya, ternyata menjadi saksi palsu yang menyudutkannya. Annette akhirnya dijatuhi hukuman mati. Malam sebelum eksekusinya, ia dipaksa menulis surat terakhir untuk keluarganya di Belanda. Dalam surat itu, ia menulis, "Jika keadilan tidak bisa kutemukan di dunia ini, biarlah aku mencarinya di alam lain. Aku akan menjadi saksi atas kejahatan ini, bahkan setelah kematian." Keesokan harinya, Annette dibawa ke salah satu ruangan bawah tanah yang gelap. Dengan tangan terikat, ia dipaksa berlutut di atas lantai basah. Para tentara Jepang menyuruhnya menunduk, dan tanpa peringatan, kepala Annette dipenggal dengan pedang samurai. Darahnya mengalir membasahi lantai, meninggalkan noda merah yang tidak pernah benar-benar hilang, meski telah dibersihkan berkali-kali. Roh Annette tidak pernah pergi dari Lawang Sewu. Rasa sakit, pengkhianatan, dan ketidakadilan yang ia alami membuatnya terjebak di antara dunia manusia dan alam baka. Arwahnya penuh dendam, terutama kepada para tentara Jepang dan siapapun yang mengabaikan penderitaan tahanan di tempat itu. Sosok Annette mulai terlihat oleh para penjaga malam tidak lama
setelah perang berakhir. Mereka melaporkan melihat seorang wanita bergaun putih lusuh berjalan di lorong atau berdiri di dekat jendela besar, menatap keluar seolah menunggu seseorang. Beberapa penjaga bahkan mendengar suara tangisan lirih dan bisikan, "Aku tidak bersalah." Namun, Annette tidak hanya muncul untuk menakut-nakuti. Ada cerita tentang pengunjung Lawang Sewu yang merasa ada tangan dingin memegang bahu mereka, seolah memperingatkan agar mereka tidak memasuki ruang bawah tanah. Beberapa orang mengaku melihat bayangan Annette menunjuk ke arah tembok, tempat bekas eksekusinya, seolah meminta mereka untuk mengungkap kebenaran. Ketika seorang paranormal mencoba berkomunikasi dengan roh Annette pada tahun 1980-an, ia merasakan kesedihan mendalam. Dia tidak bisa pergi karena keadilan tidak pernah ditegakkan, ujar paranormal itu. Annette menginginkan dunia tahu tentang dirinya, bukan sebagai mata-mata, tetapi sebagai korban dari kekejaman yang tidak manusiawi. Hingga kini, Annette masih menjadi salah satu sosok paling terkenal di Lawang Sewu. Tangisannya terdengar pada malam hari, dan bayangannya sering terlihat di sudut-sudut gelap. Banyak yang percaya bahwa roh Annette tetap tinggal untuk menjaga tempat itu, tidak hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai pengingat akan sejarah kelam yang tidak boleh dilupakan. Setelah menemukan ukiran salib kecil dengan inisial AL, rasa penasaran Rina semakin besar. Meskipun dihantui rasa takut, ia merasa ada panggilan tak terlihat yang mengarahkan langkahnya kembali ke Lawang Sewu. Namun kali ini, ia tak mau melangkah sendirian. Ia mengajak seorang temannya, Doni, yang ahli dalam sejarah kolonial, dan seorang paranormal bernama Ibu Sri, yang dikenal bisa berkomunikasi dengan roh. Malam itu, mereka bertiga tiba di Lawang Sewu tepat pukul 10 malam. Langit mendung dan angin dingin menerpa tubuh mereka. Penjaga tua yang dulu memperingatkan Rina hanya memandang mereka dengan tatapan suram, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. "Kalau memang kalian mau masuk, jangan ganggu penghuni di dalam," katanya sebelum menutup gerbang dengan suara berderit yang mengerikan. Dengan membawa lentera minyak dan dupa, mereka masuk ke dalam gedung yang kosong. Suasana begitu sunyi hingga suara langkah mereka menggema di lorong panjang. Rina memimpin jalan menuju ruang bawah tanah, tempat ia pernah melihat sosok Annette. Ketika mereka sampai di tangga menuju bawah, hawa dingin menyergap mereka, lebih menusuk dibanding sebelumnya. "Roh di sini tidak tenang," bisik Ibu Sri sambil membakar dupa. "Ada banyak jiwa yang terperangkap, tapi dia, Annette, berbeda. Dia tidak hanya menunggu, dia mencari." Sesampainya di ruang bawah tanah, mereka segera merasakan kehadiran sesuatu. Lentera minyak bergetar dan bayangan samar melintas di dinding. Rina menunjukkan tempat ukiran salib kecil yang ia temukan sebelumnya. Tetapi ukiran itu memang sudah tidak ada. Apa dia menghapus jejaknya? Doni bertanya pelan sambil memeriksa dinding. Namun, Ibu Sri hanya menggeleng. "Tidak, dia ingin kita mencari lebih dalam," katanya. Ibu Sri mulai membaca mantra sambil menebarkan asap dupa di sekitar ruangan. Perlahan, suara tangisan mulai terdengar, membuat bulu kuduk mereka meremang. Tangisan itu berubah menjadi bisikan, dan tiba-tiba bayangan Annette muncul di sudut ruangan. Ia berdiri dengan gaun putih lusuh. Tubuhnya tampak pucat dan rapuh, tetapi matanya yang kosong menyiratkan rasa sakit yang mendalam. "Annette," panggil Ibu Sri pelan. "Kami di sini untuk membantumu. Apa yang kau inginkan?" Annette tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah salah satu dinding lain di ruangan itu. Doni dan Rina mendekat
mencoba mencari sesuatu. Setelah memeriksa dengan senter, mereka menemukan bahwa dinding itu berlubang kecil, seperti pintu rahasia yang tertutup. Doni mendorong dinding itu dengan sekuat tenaga, dan tiba-tiba sebuah ruang kecil terbuka. Di dalam ruang itu, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah kotak kayu tua yang tertutup rapat. Di atasnya ada ukiran yang sama dengan salib kecil dan inisial AL. Dengan hati-hati, Doni membuka kotak itu. Isinya adalah sepucuk surat yang sudah menguning, beberapa helai rambut yang diikat dengan pita merah, dan sebuah kalung emas kecil dengan liontin berbentuk salib. Rina mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Anet masih terlihat jelas, meskipun kertasnya hampir rapuh. Surat itu berisi pesan terakhirnya. Kepada siapapun yang menemukan ini, aku adalah Anet L, seorang perawat yang tidak bersalah. Mereka menuduhku sebagai mata-mata, tetapi aku hanya ingin membantu mereka yang menderita. Aku dikhianati oleh orang yang kupercayai, dan aku mati tanpa kehormatan. Jika kau menemukan ini, tolong sampaikan kebenaranku kepada dunia. Jangan biarkan aku dilupakan sebagai seorang pengkhianat. Aku hanya ingin damai. Saat Rina selesai membaca, suara tangisan Anet berubah menjadi lebih pelan, hampir seperti desahan lega. Sosoknya muncul kembali, kali ini tidak seagresif sebelumnya. Ia menatap Rina dengan mata yang masih kosong, tetapi kini ada sedikit ketenangan di wajahnya. "Kau ingin aku membawa ini ke dunia luar, ya?" tanya Rina. Anet mengangguk pelan sebelum sosoknya memudar perlahan. Rina membawa kotak itu keluar dari Lawang Sewu, bertekad untuk memenuhi permintaan terakhir Anet. Bersama Doni, ia menelusuri arsip sejarah, mencoba mencari tahu siapa Anet sebenarnya.